Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah la nabiyya ba'dahu wa ala alihi wa man tabi'ah minad dunya ilal qiyamah. La haula wa la quwata illa billah amma ba'du. Hadirin ma'asyiral muslimin hafizakumullah. Pagi ini akan kami bacakan penjelasan tentang dua nikmat yang sering disia-siakan. Padahal dua nikmat ini sangat berharga. Jadi banyak orang yang tidak sadar, kemudian dia sering menyia-nyiakan. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, nikmatani maghbunun. Ada dua nikmat yang orang sering merasa rugi karena tidak bisa menggunakannya. Fihima, di dalam dua nikmat tersebut, siapa kasirun kebanyakan minan nasi dari manusia. Ada dua nikmat yang kebanyakan dari manusia sering menyia-nyiakan, akhirnya dia menjadi orang yang rugi. Nah, dua nikmat itu apa? Yang pertama yaitu as-sihhatu, sehat. Ya, sehat lahir maupun sehat batin. Ini merupakan nikmat yang sangat berharga. Tapi orang biasanya baru menyadari betapa berharganya sehat kalau sudah sakit. Ya. Ketika sehat itu, dikasih sehat itu ya tenang-tenang aja. Nggak mau bersyukur. Tapi begitu dia sakit baru sadar ternyata sehat itu mahal. Yang kedua, wal faragu, yaitu kesempatan. Kesempatan ini juga sangat penting karena walaupun seseorang punya keinginan beramal soleh, tapi kalau kemudian sudah tidak ada kesempatan, ya tidak akan berhasil beramal soleh. Tapi ketika dikasih kesempatan sering disia-siakan. Banyak orang yang berharap mohon kepada Allah dikasih umur panjang. Alasannya untuk ibadah. Padahal selama ini dikasih umur itu disia-siakan. Sehingga nggak jaminan kalau orang itu minta umur panjang dengan niat ibadah kemudian dipraktekkan betul, itu nggak jaminan. Uang buktinya sekarang saja banyak dikasih kesempatan sering disia-siakan. Maka sekali lagi yang terbaik adalah minta umur yang barokah, ya, umur yang barokah. Jadi umur yang bertambah-tambah kebaikannya. Gitu. Jangan yang panjang, karena yang panjang belum tentu tambah baik. Yang panjang terkadang justru malah tambah buruk. Qultu, aku berkata, sang penulis kitab ini, fal maghbunu, maka orang yang rugi fihima, dalam dua nikmat tersebut, yaitu man, orang utiyahuma, yang diberikan kedua nikmat tadi, fa'asa, kemudian dia hidup sokihan, dalam keadaan sehat, farigon, dan longgar, banyak kesempatan, tapi dia yunfiku, menginfakkan sihatahu, kesehatannya, wa farogohu, dan kelonggarannya, fil ghafalati, dalam kelalaian-kelalaian. Yang dimaksud dengan orang yang rugi di sini itu adalah orang yang diberi nikmat sehat, nikmat sempat, tapi kemudian sehat dan sempat itu digunakan hanya untuk hal-hal yang lalai, nggak ingat Allah. Nah, wal bitolati, dan pekerjaan-pekerjaan atau aktivitas yang tidak berguna. Ya. Nah, tidak bergunanya aktivitas itu bisa jadi karena tidak disertai niat. Ya, tidak disertai niat. Misalnya orang nganggur, itu kalau nggak diniati menjauhi perbuatan maksiat, ya menjadi sia-sia nganggurnya itu. Ya. Tapi beda halnya kalau ketika nganggur dia niatnya menjauhi perbuatan maksiat. Memang dia nggak berbuat apa-apa, tapi niatnya menjauhi maksiat, itu menjadi punya nilai, ya, menjadi punya nilai. Nah, makanya setiap kali kita selesai melakukan kewajiban, segeralah berniat untuk menunggu datangnya kewajiban. Sehingga ketika kita tidak berbuat apa-apa, itu statusnya sedang menunggu datangnya kewajiban. Itu menjadi punya nilai. Ya, ini pentingnya niat. Ya, pentingnya niat. Jadi kalau kita punya ilmunya, semua aktivitas kita, diam dan geraknya bernilaikan ketaatan. Ya. Sehingga tidak akan ada yang sia-sia. Au fi mu'anatil asgholi, atau untuk melakukan kesibukan-kesibukan ad-duniyawiyati, yang terkait hanya urusan dunia. Di aktivitasnya hanya berorientasikan dunia.
itu walaupun orang tadi sibuk, ya, sibuk, tapi sibuknya itu tidak menguntungkan. Kenapa? Karena orientasinya hanya dunia. Nah, yang demikian ini juga sekali lagi bisa kita perbaiki melalui niat. Ya. Contohnya kalau selama ini orang berangkat kerja, niatnya selama ini hanya nyari nafkah, itu ya rugi. Ya. Berarti ujung-ujungnya ya hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan nafsunya. Tapi coba kalau dia niatnya itu melaksanakan perintah Allah. Karena kerja itu diperintahkan oleh Allah. Nyari sangunya ibadah. Itu juga menjadi bernilaikan ibadah. Banyak aktivitas duniawi, tapi karena baiknya niat berubah menjadi aktivitas ukhrawi. Sebaliknya, ada juga aktivitas yang tampaknya ukhrawi. Tampaknya kayak urusan akhirat, tapi karena salah niat, akhirnya hanya bernilaikan duniawi. Itulah sekali lagi pentingnya kita terus belajar supaya tambah ilmu, terus bisa mensiasati, ya, mensiasati aktivitas biasa karena disertai ilmu dan niat yang benar akhirnya menjadi luar biasa. Ya, makan dan minum tidak sekedar karena lapar dan haus, tapi karena melaksanakan perintahnya Allah. Karena dalam Al-Quran juga ada perintah makan, perintah minum. Nah, al-mulhiyati yang melalaikan andikrilai dari mengingat Allah. Jadi ada orang yang super sibuk, bangun tidur teman-temannya masih tidur, dia udah sibuk, tapi sibuknya itu justru menjadikan dia lalai dari Allah. Itu sibuk yang tidak manfaat, ya. Bukan sibuk mengingat Allah, tapi sibuk dengan urusannya sendiri. Wa anil a'mali sholihati, dan melalaikan dari amal-amal soleh. Padahal amal soleh itu bentuknya, macamnya sangat banyak, ya. Maka sekali lagi kita harus jadi orang yang pandai memanfaatkan waktu, pandai memanfaatkan kesempatan, dan pandai menggunakan kesehatan. Wa innama yastabinu, dan sesungguhnya menjadi jelas lahu bagi seorang, annahu bahwasanya orang tadi itu maghbunun, orang yang rugi, ba'dal mauti, sesudah mati. Hina yu'ayinu, tatkala ditampakkan ma sesuatu fatahu yang telah berlalu, minad darajatil ula, dari derajat-derajat yang tinggi. Alati lau anfaqo, yang seandainya dia menggunakan fi tolabiha, dalam derajat tadi, menggunakan sehat atau kesehatannya, wa farogohu, dan kesempatannya, lana laha, niscaya dia akan mendapatkannya. Jadi gini, ya, rata-rata orang menyesal itu nanti, nanti. Mungkin ketika di dunia ini kita kehilangan waktu, tenang-tenang saja, kehilangan kesempatan, tenang-tenang saja, malah mikirnya itu besok masih ada lagi, gitu, ya. Tapi nanti kita baru benar-benar menyesal itu kalau sudah oleh Allah ditunjukkan, ya. Di saat kita sudah mati, sudah di akhirat, kemudian di sana sudah tidak bisa beramal soleh lagi, terus di sana itu kita oleh Allah ditunjukkan, ini loh, waktu-waktu yang kamu lalui dulu itu, seandainya 1 jam sebelum subuh itu kalian pakai zikir, kalian dapat surganya surga yang ini, ya, misalkan itu. Tapi gara-gara kamu sia-siakan, kamu ya dapat surga, temak surganya cuma yang ini. Nah, lagi itu begitu ngelihat surga yang lebih tinggi, itu mereka sangat menyesal, ya, sangat menyesal. Tapi itu nanti, ya, menyesalnya itu nanti. Nah, hari ini sebelum datang nanti, kita sudah tahu informasinya, ya. Maka mari berupaya setiap waktu, setiap kesempatan. Saya sering mengatakan setiap tarikan nafas, setiap detak jantung harus diupayakan bernilaikan ibadah, ya. Cukup dengan merubah niat tadi itu, ya. Setiap detak jantung, setiap tarikan nafas, niatkan untuk taat kepada Allah. Kalau berbuat dalam rangka melaksanakan perintah, kalau tidak berbuat dalam rangka menjauhi larangan. Setiap datang kewajiban segera tunaikan, kemudian setelah itu niatkan menunggu datangnya kewajiban berikutnya. Kalau kita bisa istiqomah seperti itu, Pak, seluruh waktu kita akan bernilaikan ibadah. Seluruh waktu kita akan menjadikan satu ketaatan, gitu. Daripada nanti kita menyesal di akhirat. Nah, di orang-orang
baru menyadari betapa berharganya kesempatan itu kalau sudah nanti ngelihat hasilnya di akhirat, lihat temennya ya, lihat temennya. Ini sama-sama masuk surga, ya. Sama-sama surga aja masih merasa menyesal karena telah menyia-nyiakan waktu. Apalagi kalau ternyata yang satu mau surga, yang satu tidak mau surga, wah lebih bukan menyesal lagi itu, ya sangat bersedih. Nah, qala telah berkata sapa Aliun sahabat Ali karramallahu wajhah, an-nasu manusia itu niyamun tidur, tidak sadar. Fa idza matu apabila dia telah mati, intabahu baru dia sadar. Jadi kata Sayyidina Ali, ini justru sebaliknya. Ya. Kita yang bodoh-bodoh ini nganggap orang yang melek itu sadar, kalau mati tidak sadar. Umumnya orang berpendapat seperti itu. Tapi Sayyidina Ali justru sebaliknya. Kebanyakan orang ketika hidup ini malah dianggap dia tidur. Tidur itu lalai. Ya. Lalai kalau hidupnya ini sangat berharga, tidurnya ini harus dimanfaatkan untuk amal soleh, itu malah dilalaikan, dianggap seperti orang tidur. Tapi nanti kalau udah mati, baru dia sadar betapa berharganya waktu yang selama ini Allah berikan kepada kita. Tapi itu baru nanti, kalau kita sudah mati. Nah, makanya di dalam ayat Al-Quran itu berulang-ulang disebutkan, ya. Banyak nanti orang pas mau mati itu minta kepada Allah, ya Allah beri aku waktu sebentar saja. Mau apa? Mau sedekah, mau amal soleh. Nah kemarin dikasih waktu berpuluh-puluh tahun disia-siakan. Begitu mau mati minta tambahan sebentar. Nah, padahal idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Tidak bisa. Kalau sudah datangnya ajal, tidak bisa dimajukan, tidak bisa dimundurkan. Nah, maka sebelum datangnya ajal, mari waktu-waktu kesempatan yang telah diberikan Allah kepada kita benar-benar kita manfaatkan. Sehingga kalau toh kita nanti di akhirat tuh menyesal itu enggak terlalu gitu loh ya. Yang pasti tetap ada penyesalan tapi enggak terlalu karena masih banyak yang dimanfaatkan untuk berbuat baik. Jadi manusia itu umumnya ketika hidup dia dalam kondisi tidur, pas mati baru sadar. Baru sadar betapa berharganya waktu. Wa qala Allah Ta'ala, dan Allah telah berfirman, yauma yajma'ukum pada hari kalian dikumpulkan, liyaumil jam'i karena hari dikumpulkan. Dzalika pada hari tersebut yaumut taghabun merupakan hari kerugian. Jadi pas orang-orang dikumpulkan di padang mahsyar itu baru sadar betapa dia selama ini telah menyia-nyiakan nikmat dari Allah, yaitu nikmat sempat dan nikmat sehat. Ya, sempat dan sehat ini sering disia-siakan. Pas sehat mau datang ke masjid itu males. Pas ada keinginan datang ke masjid sudah nggak bisa jalan, gitu kan? Ya. Pas matanya lihat tulisan masih jelas itu baca Quran males. Pas ada keinginan sudah kabur. Begitu selalu begitu. Ya. Pas punya duit mau sedekah ditunda-tunda. Begitu punya keinginan sedekah sudah nggak punya duit. Kebanyakan seperti itu nanti. Nah, maka mudah-mudahan itu tidak terjadi pada kita karena sudah diingatkan sekarang gitu loh. Ya. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi Muhammad SAW bersabda, laisa tidak ada yatahassaru merasa rugi atau sedih sapa ahlul jannati ahli surga, padahal sudah ahli surga, illa ala sa'atin kecuali atas satu saat marot yang telah berlalu bihim padanya lam yadhkurullaha dia tidak berzikir kepada Allah fiha dalam waktu tersebut. Jadi kata Nabi penduduk surga itu nanti masih merasa menyesal, merasa rugi. Kenapa? Karena ada waktu yang berlalu tanpa dipakai untuk zikir. Padahal seandainya dipakai untuk berzikir, dia akan mendapatkan derajat surga yang lebih tinggi. Tapi gara-gara disia-siakan, akhirnya ya nggak mendapatkan surga yang lebih tinggi, walaupun dia sudah masuk surga. Wa idzalika, dan yang demikian itu, idza ra'au tatkala seorang melihat qadral faiti nilai waktu yang telah lewat, bisa babil ghaflati sebab lalai, fitil kasaati pada saat tersebut, minal kurbi dari dekat, wan naimi dan nikmat. Ya.
Jadi orang akan merasa menyesal, merasa rugi, sedih ketika mereka sudah tahu betapa berharganya, betapa besarnya nilai sesuatu yang telah lewat. Nah, jadi kita baru sadar betapa berharganya sehat kalau lagi sakit. Kita tahu betapa berharganya waktu kalau sudah tidak punya waktu. Begitu seterusnya. Ya. Maka sekali lagi mari ya, hari ini kita siasati agar seluruh waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, setiap detik, setiap tarikan nafas, gerak dan diam, semuanya bernilaikan ketaatan, semuanya bernilaikan ibadah. Modalnya apa? Modalnya niat. Ya, modalnya niat. Wa amaman anfaqa sihatahu, adapun orang yang menginfakkan kesehatannya, wa faraghahu dan kesempatannya, fi ma'asillah dalam berbuat maksiat kepada Allah, wa masakhitihi dan perbuatan-perbuatan yang dimurkai Allah, fahuwa khasirun, maka dia bukan sekedar menyesal tapi dia menjadi orang yang sangat rugi, maktutun yang celaka. Ya. Jadi kalau waktu berlalu tanpa bernilaikan amal soleh saja itu sudah menjadikan kita menyesal. Apalagi jika waktu berlalu itu bernilaikan keburukan. Itu bukan hanya sekedar menyesal itu, celaka, ya, celaka. Karena waktu yang mestinya dipakai ibadah malah dipakai untuk maksiat. Wong yang mestinya dipakai ibadah kemudian tidak dipakai aja sudah menyesal. Apalagi ini malah bukan tidak dipakai amal soleh tapi malah dipakai amal yang buat yang buruk, akhirnya ya khosirun maktutun, mamkutun, ya, rugi yang menjadikan dia celaka. Walaisa dan tidaklah bimagunin termasuk orang yang rugi, bukan sekedar rugi tapi rugi yang membuat dia celaka. Wa innamal maghbunum, dan sesungguhnya orang yang rugi, man orang yunfikuhuma, yang menginfakkan sehat dan sempat fil bitolati dalam perbuatan-perbuatan yang tidak berguna, wal mubahati dan perbuatan-perbuatan yang mubah. Jadi yang mubah kalau tidak diniati kan sebatas mubah, tapi kalau yang mubah ini diniati bisa berubah menjadi menjauhi yang haram. Ya. Tidur itu kan mubah, ya, tidur itu mubah. Di bapak tidur ya monggo, nggak tidur ya nggak masalah. Itu pada mulanya seperti itu hukumnya. Tapi sekarang ada orang tidur niatnya menghindari perbuatan maksiat. Daripada melek berbuat maksiat lebih baik tidur. Itu nantinya yang mubah berubah menjadi bernilaikan menjauhi yang haram. Nah, yang menjauhi yang haram itu hukumnya jadi wajib. Nah, berubah menjadi wajib. Makan dan minum selama ini hukumnya juga mubah. Tapi kalau niatnya melaksanakan perintahnya Allah, makan dan minum juga menjadi amal soleh. Karena yang ada itu amal perintah makan dan minum. Jadi barangkali orang juga bertanya, kenapa makan aja kok diperintahkan? Ya. Ini orang juga jarang berpikir, kenapa sekedar makan dan minum aja Allah menyuruh gitu loh. Padahal kan kenyataannya orang itu tidak usah disuruh makan dan minum sudah pasti makan dan minum. Ini loh ya. Nah, orang nggak punya mobil itu tidak mati. Orang nggak jadi pejabat juga tidak mati. Tapi kalau orang itu nggak makan itu bisa mati. Ya, bisa mati. Maka makan itu lebih penting daripada punya mobil. Ya, makan itu lebih penting daripada jadi pejabat. Maka jadi pejabat tidak diperintahkan. Ya, punya mobil tidak diperintahkan, tapi sekedar makan diperintahkan. Kenapa? Karena tadi ya, orang nggak jadi pejabat nggak masalah, nggak jadi punya mobil bagus nggak masalah. Tapi kalau dia nggak makan itu mati. Nah, berarti penting mana? Penting makan. Ya. Makanya dalam Al-Quran ada perintah makan. Ya. Kelihatannya sepele tapi ternyata sangat berguna. Nah, kemudian wakot yakunu, dan terkadang makna gobni, maknanya rugi, fisihati dalam sehat, wal farogi dan sempat, adalah ala yu'tohuma, tidak diinfakkannya atau tidak digunakannya atau tidak menggunakannya sapal insanu manusia. Fayu betala, kemudian dia diuji bil amrodi dengan sakit, wadofi dan lemah. Nah, makna menyia-nyiakan waktu
Di antaranya adalah ketika orang itu diberikan kesehatan, diberikan kesempatan, tapi tidak digunakan untuk berbuat kebajikan. Ya. Kemudian ketika dia ada keinginan melakukan kebajikan, ternyata dia sedang sakit, ya, sedang lemah. Tadi yang di awal sudah saya singgung. Itu juga termasuk menyia-nyiakan nikmat. Ya, sehat sempat disia-siakan, begitu sehatnya dicabut diubah menjadi sakit, terus kesempatannya diubah menjadi sibuk, akhirnya dia merasa menyesal. Wa kasratil asgoli, dan banyaknya kesibukan-kesibukan. Sebenarnya dia banyak kesibukan-kesibukan, tapi kesibukannya itu tidak bernilaikan. Nah, tidak bernilaikan ibadah. Dari bangun tidur sudah sibuk, orang sudah tidur dia juga masih sibuk. Tapi sayang, kesibukannya tadi itu semuanya tidak bermanfaat buat dia di akhirat. Kalau toh ada manfaat hanya di dunia, itu juga sudah termasuk menyia-nyiakan waktu yang menjadikan dia menyesal. Nah, jadi daripada sibuk tapi tidak berguna di akhirat, lebih baik tidak sibuk tapi ternyata tidak sibuknya ada manfaatnya di akhirat. Karena di akhirat kan lebih lama daripada di dunia. Fala yatamakanu, maka dia tidak sempat bisa babidzalika dengan sebab adanya sakit, lemah dan banyaknya kesibukan, minal a'mali sholihati, dari amal-amal soleh. Tidak bisa beramal soleh karena terhalang oleh sakit, terhalang oleh kelemahan, terhalang oleh kesibukan-kesibukan. Nah, maka sekali lagi, apa yang bisa kita lakukan sekarang jangan ditunda nanti, ya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang jangan ditunda nanti. Kenapa? Pertama, umur kita belum tentu nyampe ke nanti. Kalau toh umur kita nyampe ke nanti, bisa jadi kita saat yang kita rencanakan itu ternyata kita sedang sakit, ternyata kita sedang banyak kesibukan, akhirnya menjadi tidak sempat, ya. Jadi kebaikan itu jangan ditunda. Karena kalau kebaikan ditunda itu bisa gagal atau paling tidak mengecil. Nah, seperti kemarin kita jelaskan. Kalau toh dia dikasih umur ternyata fisiknya sudah lemah. Apalagi kalau ternyata tidak dikasih umur sehingga menjadi tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Nah, allati yatamakanu, yang amal soleh tadi hanya mungkin bisa dilakukan, ya, yaitu dengan minha, dengan sehat. Allati yatamakanu minha. Al-asihau, sehat, wal al-farighu, nah, dan sempat. Nah, jadi banyak amal-amal soleh yang hanya bisa dilakukan ketika orang itu sehat dan sempat. Nah, akhirnya begitu sehat dan sempatnya dicabut oleh Allah, menjadi tidak bisa beramal soleh. Fafham, maka pahamilah hahuna nasihat yang seperti ini. Nah, qaulahu, firmannya Allah Ta'ala, nah, wa faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Pahamilah firman Allah bahwa Allah mengunggulkan orang yang berjihad dibanding dengan orang yang duduk. Unggul dalam apa? Unggul dalam mendapatkan pahala yang agung. Jadi walaupun sama-sama amal soleh, ya, tentu yang bergerak nilainya lebih tinggi daripada yang diam. Yang berjuang pasti nilainya lebih tinggi daripada yang duduk. Walaupun sebenarnya yang duduk pun juga bisa diniati dengan tadi itu menghindari perbuatan maksiat, tapi yang bergerak tentu nilainya akan lebih dibanding dengan yang diam. Nah, apalagi kemudian ternyata yang diam tidak diniati menghindari maksiat, itu malah kosong, tidak ada nilainya sama sekali. Wa qauluhu alaihi salatu wasalam, dan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ilallahi ta'ala minal mu'minid dha'ifi. Ya. Orang iman yang kuat itu lebih baik dan lebih cintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Jadi makna kuat di sini itu bukan hanya sekedar kuat secara fisik, kuat secara ekonomi, ya, tapi kuat semangatnya dalam memanfaatkan kesempatan yang Allah berikan. Nah, jadi girohnya, semangatnya ibadah itu kuat. Selama masih bisa jalan, selama masih mata bisa melihat, selama masih bisa bergerak, semuanya diniatkan untuk
berbakti kepada Allah. Jangan kemudian lemah sedikit udah mundur, capek, sakit, males. Nah itu harus dilawan itu. Nah, harus dilawan yang seperti itu ya. Selama kita masih bisa jalan, selama kita masih bisa melihat, selama kita masih bergerak, tentu aktivitas yang dilakukan dengan bergerak itu nilai ibadahnya lebih tinggi dibanding dengan ibadah yang tanpa bergerak. Makanya orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih Allah cintai daripada yang lemah. Yang lemah itu bukan lemah fisiknya saja, Pak, tapi lemah semangatnya. Selalu kalau diajak kebaikan itu nyari-nyari alasan, alasan untuk tidak melakukannya. Alasan untuk tidak melakukannya berarti itu memang girohnya lemah. Wa fi kullin khairun, walaupun masing-masing itu ya baik, baik dari sisi sama-sama orang yang beriman. Walaupun lemah, kalau dia beriman masih baik dibanding dengan yang kafir. Tapi sama-sama iman, yang imannya kuat tentu lebih baik daripada yang imannya lemah. Saya kira pagi ini tidak ada, jadi sekali lagi mari kita kembali merenung. Ada dua nikmat yang sangat berharga yang selama ini sering kita sia-siakan, yaitu sehat dan sempat. Ya, sehat dan sempat ini sangat tinggi nilainya, maka mari kita upayakan agar bernilaikan ibadah, baik dengan melakukan perintah maupun menjauhi larangan. Baik dengan menjalankan kewajiban atau dengan niat menunggu datangnya kewajiban, sehingga setiap tarikan nafas, setiap detak jantung bernilaikan ibadah. Mudah-mudahan dengan bimbingan Allah kita bisa mengamalkannya. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad, alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma inna nas'aluka imanan ta'ima yaqinan shadiqa wa qalban khashi'an lisanan dzakira wa rizqan halalan wa ilman nafi'an sholiha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.